ini jantung. Nah, kemudian saya diberi akses lah. Nah, karena kalau penyakit jantung tuh dia kan hitungan detik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tiara dimanapun Anda berada hari ini. Di edisi hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021. Hari ini kita akan coba berbincang-bincang dengan tema kita Sharing is Healthy. Tentunya di agenda pada hari ini tentang podcast hari ini sangat khusus dan sangat istimewa karena kita kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah Insinyur Dr. Heru P. Widayat MSc. Nah, dari riwayat pendidikan beliau bisa kita lihat nih. Pertama beliau itu S1-nya di UGM dan S2-nya beliau itu di Amerika dan S3-nya beliau itu ada di Jerman. Nah, nih, sahabat Tiara dimanapun Anda berada, malam inilah edisi yang sangat spesial di mana biasanya kita itu mereview publik. Biasanya kita mereview dan menilai daripada isi-isi dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun malam hari ini kita akan mencoba membahas tentang hal kesehatan. Nah, beliau ini merupakan seorang yang sangat luar biasa, yaitu juga sebagai Ketua Program Studi S2 Teknologi Industri Pertanian Fakultas Pertanian USK. Nah, hari ini beliau hadir ke sini khusus untuk memberikan pencerahan untuk kita semuanya, di mana beliau adalah seorang yang pernah mengidap penyakit jantung. Sahabat Tiara mungkin sangat penasaran ya dengan beliau. Mungkin kita persilahkan, beliau inilah Dr. Heru yang sudah hadir di samping kita. Oke Pak Prof, mungkin kita akan sedikit berbicara nih pada malam hari ini tentang penyakit jantung yang pernah Pak Prof rasakan, kan? Mungkin bisa diceritakan nggak tentang penyakit jantung yang pernah Pak Prof rasakan, Pak Prof? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Sebelumnya saya ingin juga memberi klarifikasi bahwa penyakit itu adalah bagian dari proses alami sebenarnya, ya. Ya. Artinya setiap kita ada saja mengalami satu dengan bertambahnya usia, ya, komponen-komponen tubuh tidak berada dalam kondisi optimum. Nah, itu akan muncul kasus-kasus itu. Nah, kasus di saya adalah ketika saya masih dalam studi waktu itu, di mana sudah merasakan sesuatu, ya, bahwa ada nyeri di dada kiri saya pada saat itu. Cuma jaraknya masih cukup jauh, ya, antara nyeri pertama yang saya rasakan dengan nyeri berikutnya itu bisa sampai 4 bulan, sehingga saya lupa. Tapi lama-kelamaan nyeri itu makin pendek jaraknya. Makin sering saya merasakannya. Ada apa nih? Terutama ketika saya bergerak secara tiba-tiba. Misalnya lari, pada saat itu saya mengejar kalau kita di sana namanya uban, kereta api bawah tanah itu. Nah, kan dia buka pintu masuk, kita tutup, berangkat. Nah, jadi saya kan harus mengejar tuh karena saya udah lihat saya datang pada saat itu agak terlambat, jadi saya mengejar tuh. Nah, waktu mengejar itu nggak sanggup lagi saya. Sakit sekali. Aduh, sakit. Nah, biasanya kalau itu ciri sakit dada karena jantung, kita akan berkeringat di pangkal belakang ini. Iya. Nah, berkeringat. Iya. Ya. Nah, nyeri dada sebelah kiri itu bisa macam-macam. Salah satunya adalah jantung. Nah, tapi karena frekuensinya itu makin rapat, saya mulai curiga. Ini berarti bukan hanya karena saya lari, saya merasakan itu. Nah, ketika saya minimum bergerak, ya, ternyata saya rasakan juga. Berarti ini ada sesuatu. Nah, puncaknya itu waktu itu saya agak kurang tidur, ya, karena harus mengerjakan macam-macam. Jadi sebenarnya ketika orang itu kurang istirahat, dia kan tidak fit itu sebenarnya. Ya, nah, pada saat tidak fit itu, saya sudah nggak tahan lagi. Nyerinya sangat luar biasa dan keluar keringat. Akhirnya saya ketika berusaha untuk keluar dari tempat saya kerja di rumah, saya ingin mencari udara bebas, jatuh saya. Nah, sempat jatuh deh Pak Prof. Jatuh. Ya. Nah, pada saat saya jatuh itu, saya nggak bangun lagi karena menahan rasa nyeri yang sangat luar biasa di dada sebelah kiri itu. Tunggu Pak Prof, pada saat Pak Prof jatuh itu apakah Pak Prof sadar? Sadar. Berarti nggak pingsan nih posisi Pak Prof? Tidak. Nah, cuma sakitnya sangat sakit di dalam sini. Ya. Ya. Dan ini berkeringat nih semua nih, keringat dingin itu. Ya, di
di punggung inilah. Punggung, ya. Nah, kemudian saya dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit. Nah, karena pada saat itu UGD itu harus melewati mekanisme antri, ya. Walaupun sudah dilapor, saya tidak segera ditangani karena harus mengikuti prosedur antri tadi, siapa yang duluan sama ini. Di situ jatuh lagi saya. Nah, buak jatuh lagi. Nah, akhirnya ada seorang perawat, dia bilang, ini jantung. Nah, kemudian saya diberi akses lah. Nah, karena kalau penyakit jantung tuh dia kan hitungan detik itu kalau emergency lah nih. Ya, emergency masuk. Terus saya ditangani, langsung dikatakan, oh Pak, ini Bapak langsung masuk ke UGD, yang bagian gawat darurat. Iya. Nah, alhamdulillah pada saat itu dokter bedah itu adalah yang satu kelas sama saya waktu sekolah. Waktu sekolah di mana tuh Pak Prof? Di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Saya kan istilahnya SMA kelas 1, kelas 2 di SMA 3 Bandar Baru ya. Nah, naik kelas 3 saya pindah ke Jogja. Jadi saya sama beliau tuh kelas 1, kelas 2. Nah, satu kelas. Jadi oleh dokter dibilang, waduh, ini masuk ke penanganan darurat cepat. Nah, pada saat itu saya langsung dikasih saya waktu itu belum tahu namanya, ditaruh di bawah lidah saya. Obat dikasih sama dokter. Di bawah lidah. Dia bilang tolong dijepit sama lain, jangan dikunyah, dianu aja. 2 biji dimasukin di bawah lidah saya. Terus mulai agak kalem saya. Sudah artinya pandangan sudah. Terus hari itu juga dibilang, Pak, ini Bapak dalam kondisi penyerangan jantungnya sudah strata begini-begini istilah mereka kedokterannya. Ini Bapak harus segera dioperasi. Itu udah kronis nih Pak Prof. Ya, sudah. Nah, sehingga selang beberapa hari kemudian diputuskan saya istilahnya itu dipasang ring. Dipasang ring. Istilah di dokter tuh pakai ring. Nah, ya, tetapi dari hasil istilahnya mereka punya suatu metode untuk melihat ada berapa titik sebenarnya tersumbatnya. Nah, hasil kesimpulan dibilang 4 titik. 4 titik. 4 titik yang sudah cukup parah. Jadi penutupan kalau bypass itu selalu penutupannya di atas 70%. Kalau penutupannya masih di bawah 70%, itu masih bisa ditangani dengan pasang ring. Oke. Nah, Pak Prof, ini sedikit saya simpulkan. Berarti kok misalnya terjadi penyumbatan di daerah jantung itu, kalau misalnya di atas 70% itu harus bypass. Sarannya seperti itu. Saran harus bypass. Ya, tapi kalau di bawah 70% itu masih bisa pasang ring. Pasang ring. Nah, karena usia, ini juga mempengaruhi. Kalau dia masih muda, recovery artinya tubuhnya sendiri punya kemampuan untuk mengganti sel-selnya. Nah, tapi karena saya udah usia seperti itu ya, tentu sangat lambat gitu pergantian itu. Nah, betul. Sehingga diambil kesimpulan oleh dokter kepada saya, dibilang, Pak Heru, ini Bapak sudah stadium sekian istilah kedokterannya, maka ini tidak ada cerita, adalah eksternal. Jadi artinya Bapak kami tangani dulu yang 4 sumbatan ini. Nah, yang 1 dia belum kasih komentar. Nah, ini dulu. Maka pada saat itu dipasanglah saya 1 ring. Nah, pemasangan ring itu ibarat pipa. Kita punya pipa. Nah, ternyata ada bagian tertentu dari pipa itu terjadi ada kotoran-kotoran di kiri kanannya. Kayak plat-plat yang menyangkut, Pak. Ya, bekas apalah, lemak atau apa gitu. Sementara jumlah volume air yang akan melewati itu sama, masih dalam pipa yang sama tadi. Maka ketika melewati penyempitan itu kencang sekali. Kencang, tapi volumenya masih sama. Sama ya. Nah, iya betul. Ya kan sama, bayangkan saja kalau kita punya selang, kita pencet selangnya. Itu kan kencang jadinya. Tapi jumlah air yang melewati selang tadi tetap sama dengan selang yang tidak kita pencet. Iya, betul. Nah, akibatnya banyak sekali. Singkat cerita, akhirnya saya dipasanglah ring 1. Ring 1. 1. Iya, betul. Karena kebetulan ada keterbatasan pada saat itu, tim dokter kita dia kan ada sekitar 4 orang itu tim dokternya. Ada yang tukang potong, ada yang tukang standar itu. Operasional prosedurnya standar 4 orang. Iya, betul. Nah, yang jadi masalah, saya ada 2 penyumbatan, ya, yang itu harus 2 tim yang menangani. Tapi yang di sini satu tim. Karena dia di cabang.
pas di cabang begitu. Iya. Jadi oleh dokter di sini karena timnya kurang ya satu-satu diselesaikan. Iya. Ini dulu baru sebelahnya. Seharusnya itu 2 tim kiri kanan, 4 di sini 4 di sini. Iya betul. Nah, jadi saya ditangani oleh 1. Nah pada saat itu saya nggak tahu penyebabnya apa. Kemudian saya merasakan dingin yang luar biasa dari telapak kaki saya mulai naik dia terus. Begitu mendekati pangkal dada saya ini, saya Kejang-kejang, Wak. kejang. Nah, Kejang-kejang. Nah, seperti kita ketahui bahwa jantung tuh ada 4 kamar dia. Ya, ada 4 kamar, bilik atas kiri, bilik atas kanan, bagian bawah. Iya. Kiri dan bawah kanan. Bawah kanan. Nah, jadi dia pindah-pindah itu. Nah, ya. Istilah Kita tutup buka. kita tidak merasakan itu ya. Tapi jantung kita itu ada 4 kamar. Nah, penyumbatan saya itu dilihat dari irama keluarnya darah. Seram. Itu berarti dia di kamar tertentu. Kalau di semua tentu begitu kan? Iya, betul. Ini kan dia Ada jeda. Berarti dia sehingga diambil kesimpulan dapat waktu saya baca saya di kamar 3. Berarti sebelah sini. Sebelah kiri sebelah kiri. Betul. Tuh. Nah, di situ yang bermasalah. Iya. Nah, karena tim kita waktu itu tidak ada 2 tim, ditangani oleh 1 tim, terpaksa satu-satu. Sementara saya waktu itu penyumbatannya di cabang. Di 2 cabang. Nah, ini harusnya 2 tim. Kiri dan kanan, bekerja bersamaan, nanti ketemu di cabang itu. Iya betul. Karena timnya kurang, jadi satu-satu diselesaikan. Nah, singkat cerita, kemudian karena saya tahu bahwa penyumbatan saya lebih dari 1, saya konsultasi lagi sama dokter yang ini. Terus saya alhamdulillah karena kebetulan kenal, kemudian saya kenal seseorang. Beliau prakteknya di rumah sakit di Jakarta. Iya. Sebelumnya di daerah kita, kemudian pindah ke RSUD Jakarta. Ya. Nah, kebetulan dia orang Aceh. Itu orang kita juga. Iya, orang kalau nggak salah dari Aceh Tenggara atau yang sebelum Aceh Tengah itu. Benar Meriah. Nah, ya. Jadi beliau adalah kepala dari unit di situ, termasuk untuk operasi-operasi jantung yang bukan koroner, bukan yang karena bawaan macam-macam ya. Betul. Nah, oleh dokter dikatakan bahwa ini kami menangani sisa yang belum ditangani. Nah, karena yang 1 kan sudah. Iya betul. Nah, walaupun belum tuntas ya. Iya betul. Nah, dilanjutkan lagi yang 1 tadi itu dulu. Nah. Oke. Pak Prof, ini sedikit saya potong nih Pak Prof. Mungkin kan sahabat Yara ini penasaran nih. Kapan tuh Pak Prof terkena daripada gejala penyakit jantung? Apakah Pak Prof sedang mengambil S3 di Munchen? Ya, bukan Munchen, di Berlin. Oh, di Berlin. Apakah di Berlin pada saat itu? Berarti pada saat pengambilan S3 sudah mulai? Sudah, cuma saya tidak menyadari kalau itu penyakit jantung. Nah, kapan saya mulai merasakan ketika saya bergerak tiba-tiba nyeri di dada kiri bagian atas. Nah, ya kan? Kan waktu mengejar kereta api itu kan karena takut pintunya tertutup, maka saya lari. Iya, betul. Nah, itu pada saat itu kan istilahnya kita menggunakan energi yang besar ya. Iya, betul. Untuk, kok sakit. Akhirnya saya tidak bisa juga mencapai itu. Kereta api ya. Dia udah buka pintunya, tapi karena nyeri sekali, saya istirahat. Keluar keringat di sini saya. Nah, keringat dingin tuh. Iya betul. Nah, makin lama jarak itu makin sering. Iya. Nyerinya itu. Ya. Makin sering. Makin sering. Berarti Pak Prof itu kejadian waktu di Berlin. Di Berlin. Nah, kemudian memang kan sejak kejadian itu saya pulang kemari itu adalah 2 bulan sebelum tsunami. 2 bulan sebelum tsunami baru pulang ke Aceh. Pulang, selesai studi saya pulang. Iya. Ya kan? Nah, waktu di pesawat saya merasakan lagi. Dalam perjalanan dari Berlin pulang ke Aceh. Aduh. Ya. Terus saya angkat tangan. Ya kan? Datang pramugari. Dia lihat mungkin beliau tuh sudah dilatih di antara pramugari itu. Walaupun dia bukan dokter, dia kan punya. Langsung saya dipindahkan ke istilahnya itu memang ada 1 kursi di situ. Ya, memang dia dibikin free.
Ya, kalau ada apa-apa kita dibawa ke kursi itu. Iya. Nah, disitulah saya ditangani. Terus itulah dikasih obat yang tadi itu. Yang sama di bawah lidah di itu. bawah lidah itu. Iya. Mulai saya agak tenang. Tapi itu temporary loh. Dia bukan mengobati. Cuma Anda itu tidak merasakan sakit. Kayak obat penghilang penyeri lah. Tapi dia belum mengobati. Belum. Ya. Belum. Iya. Cuma Anda tidak merasakan sakit. Iya. Nah, kan begitu. Ini bukan obat ini sebenarnya. Penyakitnya sendiri belum diobati kan gitu. Nah, setelah itu turun ke bawah, kolab saya lagi di rumah. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit umum kita. Iya. Nah, kemudian dokter bilang ini harus pasang ring. Pasang ring kan. Kita kan tadi kan udah pasang ring. Pasang ring. Sehingga ya, saya lanjutkan pasang ring lagi sisanya. Nah, kemudian dari obat itu saya harus minum tidak tahu sampai kapan, itu terdiri dari minum pagi dan malam. Pagi dan malam. Nah, pagi dan malam. Nah, dengan komposisinya lah, ya. Nah, itu saya masih rutin minum. Pagi ini, malam udah disediakan sama istri saya di gelas. Kalau pagi saya minum, nanti malam saya minum. Nah, kebetulan saya punya kawan. Kawan ya. Dia dulu di Jerman juga, tapi di negara bagian lain. Saya telepon dia. Saya bilang oh, dia orang Malaysia. Orang Malaysia deh. Orang Malaysia. Tapi jumpanya di Berlin. Ya. Iya, betul. Bukan di Berlin, jumpanya di Jerman. Dia di Jerman. Dia tidak di kota Berlin ya. Tidak di kota Berlin. Iya. Dia di Stuttgart. Ya, antara Jakarta dengan Jogja atau mana gitu lah ya. Iya. Nah, terus dia bilang, ini ada gini. Dia kirimlah saya resep tuh. Resep obat herbal. Itu dia. Iya. Jadi ada 6 item di situ. Nah, 6 item. Yang sahabat Yara ini sangat penting harus kita catat sebagai obat untuk penyakit jantung seperti Pak Prof rasakan ini. Dia udah mengkonsumsi obat ini sehingga obat alami ini sehingga tidak tergantung lagi dengan obat dari dokter ya. Ya, saya nggak minum lagi. Sama sekali nggak minum. Nah, mungkin apa aja komponennya, Pak? Nah, jadi sebelum saya masukkan itu komponen, tentu saya tidak tiba-tiba meninggalkan resep dokter nih. Ya, mula-mula saya kasih selang. Ya, selangnya makin lama makin pendek. Ada yang seminggu sekali saya minum, ya kan? Obatnya yang tadi, makin lama ini setiap hari, ya kan? Iya, betul. Nah, dia itu obat itu kan 2 kali, pagi sama mau tidur. Obat herbal jadi Iya, pagi, kemudian mau tidur. Berarti sebelum makan pagi kita udah konsumsi obat itu dulu. Ya, kalau si penemu ini bilang itu bukan obat. Bukan obat ya? Nah, dia tidak bilang ini obat. Jadi apa juga yang disampaikan? Ini ramuan untuk kesehatan. Kesehatan. Ya. Nah, salah satunya adalah ini. Nah, ya. Ini komposisinya adalah jahe. Jahe. Nah, tetapi waktu saya baca, ya, yang sangat dianjurkan adalah ini varietas gajah namanya. Jahe gajah. Jahe gajah. Nah, besar-besar, tapi dia memang secara volume besar ya, tetapi dari zat aktifnya dia kurang daripada jahe imprit. Jahe imprit. Jahe imprit itu kecil-kecil, sangat pedas. Nah, ya, kalau ini lebih untuk makanan. Untuk makanan. Nah, jahe varietas gajah namanya karena besar-besar. Nah, satu lagi jahe itu dia kecil, kecil-kecil. Kecil-kecil lah. Nah, tapi dia kalau kita patahin pedas, lebih pedas lagi dia. Nah, ibaratnya kalau cabai dia cabai rawit lah. Nah, kalau ini cabai merah, besar-besar ya. Cabai rawit kecil kan. Betul. Jadi oke. Berarti bahan pertama ini jahe. Nah, habis itu yang kedua adalah bawang putih. Bawang putih. Nah, bawang putih ini juga luar biasa. Nah, yang sangat dianjurkan adalah sebenarnya bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal. Dia cuma satu saja. Dia tumbuh satu saja nih. Dia tidak ada anak-anaknya. Satu aja deh. Itu yang paling tetapi kan susah dapatnya. Iya, betul. Nah, jadi ini pun tidak apa-apa. Ya, selain bawang putih. Bawang putih tunggal pun kalau nggak ada. Yang dianjurkan itu bawang putih tunggal. Kalau dapat yang itu bagus. Nah, saya waktu baru-baru itu memang pesan khusus. Bawang putih tunggal itu. Dia lebih mahal memang. Iya. Nah, karena dia tidak punya anakan seperti ini ya. Iya. Nah, baik. Jadi ini luar biasa bawang putih. Dan bawang putih itu bukan hanya untuk obat ini, yang lain-lain. Nah, kemudian yang hebatnya lagi kita jangan lupa adalah madu. Nah, masalahnya sekarang madu yang sangat dianjurkan yaitu kalau mau untuk obat jantung ini,
Itu kalau kita masukin kulkas dia tidak membeku. Tidak membeku. Nah, cirinya adalah kalau bukan madu yang asli kita bilang. Asli ya kita bilang. Dia mengandung fraksi air. Fraksi air. Maka waktu dia membeku terpisahlah antara komponen madu tadi dengan air. Maka air akan menggumpal duluan, dia ada di atas. Nah, kalau sudah lihat seperti itu, ya artinya madu yang Anda beli bukan madu murni. Bukan madu murni. Nah, artinya pada saat pembuatannya ada dikasih fraksi air. Fraksi air. Nah, air duluan membeku dia. Iya. Kalau madu yang asli tidak akan membeku. Tidak akan membeku. Tidak akan. Nah, bahwa dia menggumpal ya, tapi dia tidak membeku. Ya, itu salah satu ciri. Dan yang mudah lagi adalah ketika Anda teteskan, dia tidak akan didatangi semut. Kalau madu asli nih. Madu asli. Madu asli ya. Kalau dia ada komponen gula, pasti datang semut. Nah, ya, kalau madu asli tidak akan. Tidak akan. Semut tidak akan mengkonsumsi madu asli. Nah, jadi usahakan dapat madu yang asli. Yang asli berarti. Tetapi kan ini agak sulit. Nah, saya waktu itu memesannya di Nusa Tenggara Timur. Jauh kali Pak Prof. Ada kawan di sana memang bukan seperti kita di Aceh atau di daerah kita banyak pohon-pohon besar. Di sana lebih bersifat kayak tandus. Iya, apa istilahnya kayak padang. Ya. Rumput-rumputan. Iya. Nah, ya. Jadi madu itu dia itu waktu dikirim ke saya gambarnya sangat kecil sekali dia. Sarangnya? Bukan, hewannya. Bukan lebah yang besar-besar. Ya. Bukan. Biasanya kita lihat yang besar-besar. Wah, kecil sekali. Nah, itulah dikasih. Jadi apapun ceritanya usahakan dapat madu yang tadi. Cirinya gampang, masukin dalam kulkas, kalau dia beku berarti itu ada campuran. Bukan yang asli. Bukan. Ya. Okay. Tapi tentu saja madu itu jauh lebih mahal. Dan menurut saya ketika kita belanja sesuatu yang alam, janganlah kita perlakukan dia sebagai produk industri, kita minta kurang harganya. Enggak. Saya kalau beli yang alami, berapa dia bilang, misalnya dia bilang harganya 10, saya beli 12. Iya, nanti Pak pertambah 2000. Ya jelas. Iya, betul. Karena apa? Tidak mudah loh mendapatkan itu. Dan dia tidak tersedia setiap saat. Iya, betul. Nah, madu itu harus makan bunga mengambil intisari bunga, nanti dia bawa ke situ dikumpulin sedikit ke sarangnya. Ya paling dapat. Jadi kalau madu ada 1 botol besar itu tanda tanya kita madu apa itu? Iya betul. Ya. Baik. Berarti Pak Prof bahan ketiganya lah madu nih. Madu. Nah ini masih sama ya. Yang saya bilang tadi jahe emprit ini dia. Sebesar ini dia. Sebesar nih. Kalau ini namanya jahe gajah. Jahe gajah. Nah ini umumnya untuk sayur-sayuran. Ya. Kalau jahe imprit sebagian besar itu untuk bahan obat. Ya. Nah, kemudian kita jangan lupa vitamin C, lemon. Ya. Nah, ya. Kalau gitu bisa nggak jeruk nipis? Pada prinsipnya bisa, tetapi yang dianjurkan adalah jeruk lemon. Lemon katanya. Nah, ya, belah, peras nanti lemonnya. Nah, kemudian cuka apa? Ini yang sudah jadi ya? Sari cuka ya, cuka. Cuka apel. Nah, cuka apel. Nah, ini juga cuka apel ya. Ini juga sudah banyak dijual. Ini kita ramu ya. Jadi kalau kita lihat komponennya ada satu adalah jahe. Dua bawang putih tunggal. Kalau sedapatnya bawang putih tunggal. Kemudian jeruk, jeruk lemon, madu. Nah, kemudian ini adalah cuka apel. Ya. Nah, inilah dia komponennya. Dan ini bisa di-download di internet. Ada apa biasanya kalau beli yang buatan dari Malaysia itu sudah dibungkusnya itu sudah dikasih ramuannya di situ. Itu sudah ada semua bahan-bahannya tuh Pak. Sudah ada. Jadi yang dicatat ini ada di situ. Ada di situ semua. Nah, sekarang teknik meminumnya. Nah, dia kan di blender nih. Ini jadi seperti ini ya misalnya. Itu yang udah jadi tuh. Jadi. Ini baunya tajam sekali. Misalnya gitu. Wah, bau dari mana itu? Dari si bawang putih. Ya kan? Sengak kali baunya. Ya. Ditambah dengan asam ya. Jadi gini, vitamin C paling tinggi itu ada di asam. Nah, asam apapun itu mengandung vitamin C. Nah, yang namanya vitamin C, contohnya dia mencegah oksidasi. Maka kalau ada vitamin C, dia tidak akan berkarat. Kalau di rumah kita ada besi, kemudian berkarat, gosok saja dengan vitamin C, hilang karatnya. Digosok. Nah, silakan dicoba. Kalau ada gosok saja. Boleh dari jeruk ini,
Ya, boleh juga dari belimbing. Belimbing ya. Nah, ya, vitamin C juga. Iya, betul. Nah, jadi itu dia ikut membantu plak atau apa istilahnya sumbatan ini tadi ya. Dia hancurkan itu. Dihancurkan. Nah, iya. Setelah dalam bentuk ramuan, jadi misalnya seperti ini misalnya. Iya, betul. Ya. Ini kita konsumsi, kalau begitu ditanya, ini berapa volumenya? Ya, itu dia. Iya, betul. Ya kan? Ya. Jadi kalau saya, kira-kira kalau gelasnya seperti ini, sayangnya saya tidak usah ukur. Ini sedikit lagi di bawahnya. 3/4 inilah. 3/4 itu. Kalau ini dianggap 1, 3/4-nya lah. Setengah di situ. Ya. Betul. Nanti menjelang tidur, 3/4 lagi. 3/4 lagi. Dan waktu kita minum itu, tekniknya, usahakan taruh di pangkal lidah. Taruh di pangkal lidah, jangan langsung telan. Iya, bukan agak mudah loh, Pak. Oh, kalau sengak sekali. Iya, betul. Jadi tolak itu langsung bawa dia ke pangkal. Iya. Karena apa? Sens rasa manusia itu hanya sampai pangkal. Sampai pangkal. Nah, setelah pangkal, apapun yang Anda telan, Anda tidak rasa lagi. Iya. Ya kan gitu? Iya, betul. Nah, di depan itu manis. Kiri atau kanan itu asam. Asam, ya. Nah, pahit. Iya. Itu ada di paling belakang. Paling belakang. Nah, jadi ini rahmat Allah juga. Kenapa yang pahit-pahit itu jadi obat? Betul kan? Betul. Sehingga kalau kita konsumsi obat apapun dari rumah sakit, coba rasakan. Kok pahit? Iya, betul. Nah, jadi di dalam pahit itu, nah, itulah dia zat tadi itu. Nah, yang enak-enak ini banyak-banyak jadi masalah buat kita sebenarnya. Kayak rasa manis. Oh, rusak gigi lah, ini itu anak-anak ya macam tuh ya. Iya, betul. Nah, tetapi setelah saya minum setengah itu, saya waktu itu saya tutup hidung saya. Karena baunya tuh. Karena baunya si bawang putih tuh. Iya, saya tutup hidung saya. Dibilang sama kawan saya, jangan kamu rasakan. Bawa terus ke pangkal ini, telan terus. Iya. Nah, ya, udah. Selesai pagi, malam seperti itu juga saya lakukan. Nah, tentu saja efek atau dampak reaksi itu tiap-tiap orang tidak sama. Ada yang setelah seminggu baru dia merasakan, ya kan? Ada yang mungkin 2 hari dia sudah rasakan perubahan itu. Efek dari ramuan herbal. Ini tentu tipikal dari masing-masing tubuh kita nih. Iya. Nah, setelah itu saya masih tetap konsultasi sama dokter. Yang di Jakarta apa yang di sini? Yang di sini. Yang di sini ya. Nah, ya kan? Tetap saya konsultasi, lari-lari di ban berjalan itu, dites ya. Nah, tetap tuh standar itu ya. Untuk orang jantung standar, diukur ininya macam. Nah, betul. Setelah kira-kira saya mengkonsumsi 3-4 bulan. 3-4 bulan. Ini ya. Iya. Tanpa tahu istri saya. Ini maaf kalau ada kebetulan teman-teman dokter yang melihat video ini, maka obat dokter saya simpan. Obat yang pengencer darah itu? Ya, tanpa tahu istri saya. Dia yang kontrol, ini udah diminum belum? Simvastatin udah diminum belum? Iya, betul. Iya. Jadi saya sembunyiin. Tapi saya tidak tiba-tiba, ya. Jaraknya makin lama makin panjang saya bikin kan. Nah, akhirnya setelah berjalan 3 bulan, ya, saya udah mulai yakin. Maka hampir tidak saya konsumsi lagi itu obat. Iya. Tapi saya tetap mengontrol di dokter seperti apa grafiknya, seperti apa ya. Nah, yang terkejut saya kira-kira bulan ke-8. Bulan ke-8 saya konsultasi sama dokter. Dibilang, Pak Heru, ini udah bagus sekali nih grafik Bapak nih. Grafiknya. Kan ada grafik. Iya, betul. Ya. Bagus sekali nih dibanding kan mereka juga punya grafik saya waktu masih penyumbatan dulu. Waktu pertama dulu. Oh iya, kan saya pun sampai sekarang masih saya simpan grafik itu. Nah, yang untuk sumbat tuh kan. Sumbat. Ya. Nah, itu ketika dibandingkan, ini kok udah bagus. Sudah boleh dikata tanda kutip normal. Normal ya. Nah, maka akhirnya saya ambil keputusan. Disitulah saya bicara sama keluarga saya bahwa selama ini obat itu tidak saya minum. Saya keluarin lah. Kan banyak tuh. Jadi ini sekian bulan tuh nggak ada kamu minum? Nggak ada. Iya, betul. Tapi kan saya tidak boleh tiba-tiba. Iya, ya, pelan-pelan. Nah, safety ya. Nah, ya betul. Intinya itu. Dan sebelum karena waktu kita terbatas, saya pikir ini obat-obat ini silakanlah. Ini tadi sudah ada ya di internet
banyak sekali informasi berapa gram. Tentu kalau saya bikin gelas besar, kalau di rumah saya bikinnya sampai ke botol besar. Botol besar. Nanti kan baru diambil kecil-kecil. Nah, ya. Jadi bisa tahan lama dia. Dan taruh di kulkas supaya dia lebih awet tentunya pada suhu dinginnya. Nah, jadi setiap hari sampai hari ini asal mau berangkat kerja saya minum. Pagi ya, sebelum berisi perut. Belum sarapan gitu. Belum sarapan, belum apa itu dulu. Nanti menjelang tidur sekali lagi. Iya. Nah, kalau sekarang tuh udah jadi pola. Jadi kalau dulu kan payah diingatkan saya, udah minum belum? Nah, kayak gitu. Kalau sekarang otomatis sudah. Jadi karena kebiasaan. pagi udah begitu ya. Nah, tetapi kontrol kan tetap. Iya betul. Ya. Iya betul. Jadi akhirnya saya tidak pernah konsultasi lagi sama dokter itu. Ya. Tapi ada beberapa kali jumpa sama saya. Iya. Ketemu, Pak Heru katanya gini. Iya. Udah, sekarang udah Nah, cuma ada efek sampingnya lagi apa? Saya tidak berada dalam situasi yang balik 100%. Artinya apa? Saya mulai kurus. Ya. Dulu badannya saya tidak seperti ini. Oh, enggak seperti itu. Tidak berisi lah. Iya. Ya, artinya nampak itu juga ada faktor usia. Faktor usia. Tapi saya tidak ada masalah. Ya. Nah, yang jangan lupa lagi adalah mengatur waktu tidur. Karena saya tuh bikin pekerjaan suka kali begadang sampai jam 3 baru tidur. Itu jangan sering-sering. Karena tidur itu tidak bisa Anda ganti dengan ganti siangnya. Karena kualitas tidur siang dengan jam tidur itu beda. Beda dia. Ya, oleh Allah itu sudah makhluk pun dia jam segitu dia akan tertidur. Sudah diatur semua. Sudah. Jangan hanya karena mau nonton bola, mau ini yang dihitung adalah kuantitas jam tidurnya loh. Tidur kan sekian jam. Ya udah besok saya sekian jam saya tidur, tapi itu kualitasnya beda. Beda dia. Nah, khusus untuk orang-orang jantung usahakan tidurnya tepat waktu. Tepat waktu. Polanya. Dan makin tua kita dengan bertambah umur, waktu tidur kita makin pendek. Ya waktu masih muda itu seperti kamu, tuh waktu tidur masih panjang. Kalau udah tua, kadang-kadang 2 jam udah cukup. 2 jam udah cukup. Iya. Udah terpenuhi semua di waktu Iya, tidur. itu dia. Nah, dan karena waktu juga, saya diingatkan oleh teman yang Malaysia nih. Iya. Dia bilang, brother, dia bilang sama saya kan, you masih punya dia campur-campur orang Malaysia nih, dia campur-campur bahasa Inggris. Brother, masih punya kan you punya mother, ibu. Oh, Cik masih ada nih, Cik. Saya bilang kan. Dia bilang, Heru, obat yang paling manjur apapun itu kalau disertai dengan doa dari ibu, sempurna lah dia. Iya betul. Nah, jadi saya tanya, kenapa ibu? Kenapa harus bukan ibu? bapak? Iya betul. Begini, Cik, katanya. Waktu kita dikandung oleh ibu kita, usia kandungan kira-kira 2 mingguan ya. Iya. Itu ruh kita belum masuk. Ya, ini kawan Malaysia. Iya. Didatangilah ya. Ketika ruh pertama kali diperkenalkan kepada calon manusia ini, alastu birabbikum, kata Allah. Kamu tahu nggak siapa saya? Kata Allah. Nah, kepada ruh. Ruhnya belum dimasukkan. Kita belum ngapain. Tapi ruh yang akan masuk ke situ udah ditanya, kamu tahu siapa saya? Iya. Dijawab sama ruh itu, ya, engkau adalah Tuhan kami. Nah, itu ada ayatnya di dalam Al-Quran ya. Iya, betul. Kemudian Allah mengingatkan lagi pada ruh, tapi sebagian di antara kalian nanti ketika berada dalam jasad-jasad nih, ada yang masuk ke kamu, ada yang masuk ke sini, ada yang masuk, seakan-akan lupa bahwa kita belum pernah ketemu, kata Allah. Nah, ya, jadi sebenarnya komponen manusia ini ada 3. 3 ya apa? Ya, kalau ibarat kendaraan, cara berpikirnya ada barang fisiknya, kendaraannya sendiri, itu berarti tubuh kita ini. Kemudian ada bensin. Bensin itu untuk energi ya. Ada yang dapat full tank bensinnya, ada yang dapat setengah tangki. Nah, yang setengah tangki usianya pendek. Iya, betul. Yang full tank agak panjang. Nah, kemudian ada si driver, si pembawa. Inilah ruh. Nah, ketika dia sampai ke rumah, ruh masuk ke dalam, kendaraan tinggal di bagasi. Itu kita bilang tidur.
dipeganglah ruh kita sama Allah pada saat kamu tidur. Tidur, ya. Kalau pada saat kamu tidur kamu tahu sekian jam, berarti kamu nggak tidur. Kamu udah melewati sekian jam. Iya, betul. Tahu-tahu bangun seakan-akan baru aja tadi. Iya, Padahal kamu sudah 4-5 jam tidur. Karena apa? Ruh kamu tidak ada di situ. Nah, nanti dikembalikan sama Allah. Sadar lagi kamu. Nah, jangan lupa, apapun hebat obat kita tadi, minta izin sama ibu. Berarti ada Ibu. memang doa deh. Ibu. Nah, jadi saya datang sama ibu saya. Ibu saya terkejut. Apa ini Heru? Bu. Kita doa lah istilahnya. Iya. Ya kan? Iya, betul. Izinkan Kenapa sama ibu? Dibilang, kepada siapa manusia ini mengabdi? Kalaulah Tuhan nomor 1. Nomor 2 siapa? Jawab Rasulullah, ibumu. Nah, setelah itu dijawab lagi sama Rasulullah, ibumu. Iya, betul. Setelah lagi ibumu, 3 times, 3 kali. 3 kali penyebutan untuk ibu. Iya. Baru bapak. Baru bapak terakhir. Sri Tuan. Jadi usahakan apapun yang kalian alami ini harus ada restu ibu. Maka lengkaplah. Secara duniawi kamu mencari sebab, Ya. energi ada sama ibu. Begitu diusapnya kepala kita, nak, saya ikhlas nak. Mudah-mudahan apa yang kamu, jadi. Jadi itu obat. Nah, Iya, maka betul. saya datangi ibu saya, Bu, ini saya dapat gini. Iya. Ibu saya bilang, Heru ini apa? Ini apa? Katanya, Bu, tolonglah Bu. Bismillah kata ibu saya. Diminumkanlah saya pertama kali sama ibu saya. Diminumkan. Usahakan kalau kamu udah di ramuannya, ibu mula yang menyuap. Bismillahirrahmanirrahim lah katanya. Iya. Maka berikutnya itu, you sudah dapat dia punya energi. Jadi saya pikir penyakit ini adalah sebab saja ya. Apapun obatnya, ini hanya sebab. Ya. Justru kita mengambil manfaat. Mungkin kalau saya tidak sakit, saya akan melakukan macam-macam. Iya, betul. Bisa jadi, ya kan? Iya. Jadi sakit ini tidaklah semata-mata sebuah hukuman. Iya. Dia juga sebuah peringatan. Peringatan. Nah, bayangkan orang itu ketika dia meninggal, seakan-akan dia belum pernah dikirim surat sama Tuhan. Udah kuputihkan rambutmu, tuh surat pertama. Kurontokkan gigimu, surat kedua. Iya kan? Ya. Masa kamu nggak ngerti? Iya, betul. Nah, kita tidak ngeh bahwa kita sudah disurati. Jadi saya pikir teman-teman semua, kalau pertanyaan yang paling kritis adalah ketika obat dokter masih berjalan, bagaimana dengan obat ini? Iya. Nah, saya nggak bisa kasih komentar karena kasus tiap-tiap orang nggak sama. Beda-beda. Ada kawan saya penyakit jantung, dia mengkonsumsi obat jantung tetap, yang ini dia lakukan juga. Tetap juga. Nah, kalau kasus saya, obat jantung saya tinggalkan sama sekali. Sampai hari ini saya nggak minum lagi. Cuma selalu saya bawa Sebagai antisipasi. ya. Nah, ini dia simvastatin dan segala-segalanya, ya. Obat dokter ya. Iya, betul. Ya. Ini dari dokter kan. Oke. Nah, jadi ini sebagai itu. Nah, saya berharap ini supaya rekan-rekan siapa tahu Iya, betul. mengalami proses yang mirip-mirip, lakukanlah ini. Dan saya juga bersedia untuk bertukar pengalaman. Ke pengalaman lah. Untuk kasus-kasus itu. Mungkin dari siang lain nih Pak Pro. Iya. Oke Pak Pro, mungkin nih di menit terakhir kita mungkin bisa diberikan closing statement kita di diskusi kita pada malam hari ini tentang sharing is healthy. Oke. Ada satu hal yang terjadi perubahan luar biasa saya ketika saya mendapat penyakit ini. Iya. Yaitu apa? Ketika saya menghadapi mahasiswa, ada yang berubah. Iya. Sejak saya kena penyakit itu. Apa yang berubah? Satu kalimat saya. There is no... maaf ya. Bahasa tidak ada satupun manusia yang bodoh di muka bumi. Itu yang saya bilang. Iya. Tidak ada. Yang ada apa? Belum bertemu dengan guru yang tepat. Iya. Dia seperti gembok dengan kunci. Kuncinya betul. Ya. Kalau gembok ini cocok mas kunci, terbukalah gembok itu. Iya, betul. Nah, tapi kalau bukan itu pasangannya, tidak akan terbuka. Iya. Maka saya katakan kepada murid saya bahwa kalian tidak satupun yang bodoh. Tidak. Mau dari kampung, dari manapun, tidak ada yang bodoh. Cuma apa? Kalian belum bertemu dengan guru yang tepat. Iya. Yang pasanganmu itu. Nah, apakah guru ini harus profesor? Oh tidak. Jangan-jangan dia tukang becak. Keluar kalimat itu dari seorang tukang becak. Padahal itulah dia. Iya. Jadi jangan pernah kita hanya mengklasifikasi orang, oh ini kan sekolahnya cuma SD, oh sekolahnya cuma S1, yang ini S2, S3, bukan itu. Iya, betul. Nah, jadi
alhamdulillah kepada murid-murid saya di kampus, itu saya sampaikan dari awal bahwa kalian itu tidak bodoh. Iya betul. Yang ada apa? Belum bertemu dengan guru yang tepat. Iya betul. Pasangannya itu. Dan itu ayat. Kata Allah, kami ciptakan alam ini berpasang-pasangan. Iya betul. Nah, sebagian pasangan kamu ketahui kata Allah, tapi banyak pasangan-pasangan yang lain kamu belum tahu. Nah, sehingga yang kita tahu apa pasangan? Tinggi, rendah, panas, dingin, besar, kecil. Iya, betul. Nah, ya, masih ada pasangan-pasangan lain, pasangan magnet dengan ini, pasangan macam-macam, pasangan kimia, pasangan fisika, pasangan biologi, pasangan segala macam berpasang-pasangan Berpasang-pasangan gitu. Berarti ini Pak Prof juga berkaitan juga lah dengan pembahasan kita pada malam hari ini kan. Baik. Tentunya kan juga kita sudah bahas juga obat herbal, tentunya juga ada yang namanya berpasang-pasangan juga nih. Kadang kita menemukan jalan kesembuhan itu melalui obat herbal, ada juga dan atas restu ibu. Restu ibu. Jangan lupa itu. Iya. Itu usaha dan restu ibu. Restu ibu. Oke. Mungkin itulah closing statement kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan kalau ada sesuatu yang tidak nyaman atau saya minta maaf. Iya betul. Oke. Baik sahabat Yara dimanapun Anda berada, inilah akhir daripada perbincangan kita pada malam hari ini. Mungkin sudah banyak kita berdiskusi tentang Sharing is Healthy di edisi yang sangat luar biasa ini bersama dengan Profesor Heru. Tapi beliau sangat rendah hati nih. Beliau nggak mau dipanggil Prof ya. Karena itu bukan jenjang pendidikan Pak Prof gitu ya, betul. Mungkin sahabat Yara, inilah akhir dari perjumpaan kita pada malam ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Yara Official. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.